Nur Afifah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga membantu Abdul Ghafur menyimpan dan mengelola uang suap. Uang suap tersebut diduga terkait proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara senilai 112 miliar rupiah. Betapa hebatnya Demokrat membina kader muda supaya bisa korupsi. Seorang kader wanita baru berusia 24 tahun, cantik, berpenampilan agamis, bernama Nur Afifah Balkis, itu ditangkap KPK. Diketahui Nur Afifah merupakan satu-satunya perempuan yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait OTT KPK di Penajam Pasar Utara atau PPU. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Nur Afifah juga diduga menerima suap dari pihak swasta terkait kasus pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nur Afifah ini dalam usia muda ternyata sudah menjadi Bendahara Umum Bupati Penajam Pasar Utara. Gile nggak? 24 tahun men. Di usia itu bahkan masih banyak generasi muda yang sibuk di bangku kuliah. Nur Afifah sudah terdidik untuk menjadi tempat penampungan uang hasil korupsi bupatinya. KPK menduga Nur Afifah merupakan orang kepercayaan Abdul Ghafur yang mengurus penerimaan uang suap dalam kasus ini. Nur Afifah juga diduga membantu untuk mengatur keuangan yang diterima dari hasil suap untuk dibelikan kebutuhan pribadi Abdul Ghafur. Inilah prestasi terbesar Partai Demokrat yang harus kita angkat topi setinggi-tingginya. Ajaran-ajaran dari senior di Demokrat memang mantap. Mereka selalu memperbaiki kurikulum korupsinya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Untuk menyukseskan perjuangan kita. Gaspol! Saudara Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud tegaskan tak ingin terlibat urusan COVID-19 lagi setelah dirinya merasa tersudut dengan alokasi anggaran penanganan COVID-19. Saya nggak mau ngurusin. Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Tuhan pun tidak ditakuti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, para pihak yang ditangkap masih diperiksa oleh tim penyidik. Total ada 14 orang yang ditangkap termasuk Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Masud. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di klan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Penangkapan berlangsung di 2 lokasi pada Rabu sore. Penangkapan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap pejabat negara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Saat ini tim KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang ditangkap tersebut. Upaya pemberantasan praktek korupsi adalah salah satu langkah serius pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan yang dipimpinnya.
Kebetulan 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih Lemhanas khususnya PPSA 16 dalam upaya untuk lebih mengefektifkan kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soal dari kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Patutnya kita semua melakukan evaluasi dan kontemplasi. Partai Demokrat prihatin terhadap Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Demokrat menyesalkan penangkapan kadernya itu karena terjadi di tengah upaya mereka membangun transparansi dan integritas berpolitik. Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi berpolitik. Kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua, ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat Didik Mukrianto pada Kamis 13 Januari 2022. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Didi menekankan, Demokrat tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demokrat tidak akan menoleransi tindakan-tindakan korupsi. Secara prinsip, kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami tidak akan pernah menoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua, ujar Didi. Lebih jauh, Didi menuturkan Demokrat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kadernya, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menganggap peristiwa yang menimpa Abdul Ghafur sebagai pelajaran. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Keadilan akan diwujudkan, ujar Didi. Didi juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak main-main dengan uang rakyat, jabatan, dan juga kewenangan. Pelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran, dan kita semua. Jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi, karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir dibui, ujarnya. Upaya pemberantasan praktek korupsi adalah salah satu langkah serius pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan yang dipimpinnya. Kebetulan 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih Lemhanas khususnya PPSA 16 dalam upaya untuk lebih mengefektifkan kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud dalam operasi tangkap tangan Rabu 12 Januari 2022. KPK menduga Abdul menerima suap atau gratifikasi. Abdul Ghafur yang lahir pada 7 Desember 1987 merupakan salah satu kepala daerah termuda di Indonesia. Dia berusia 31 tahun saat menjabat sebagai bupati pada 2018 silam, dan masa jabatan akan berakhir pada 2023. Berdasarkan karakteristik usia, Abdul masuk dalam generasi milenial, yakni kelahiran 1981 sampai 1995. Kapolda Kalimantan Timur membenarkan adanya kegiatan KPK di Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam rangka operasi tangkap tangan sejumlah pejabat. Sedikitnya ada 3 orang pejabat Penajam Pasir Utara yang ditangkap untuk dimintai keterangan oleh KPK.
Sementara itu, rumah Bupati Penajam Pasir Utara di Balikpapan Regency masih tampak lengang tanpa aktivitas. Abdul yang merupakan lulusan Magister Ekonomi dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur ini merupakan pengusaha. Dia memiliki perusahaan di bidang perminyakan yakni PT Petro Perkasa Indonesia. Abdul merupakan pengusaha yang aktif bergabung dengan beragam organisasi. Dia didaulat sebagai Bendahara Umum PMI Balikpapan, Ketua Lemhanas Angkatan 6, Ketua Pengusaha Pemuda Pancasila Balikpapan, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, dan Ketua Umum Aspek Sindu, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia. Benar, pagi-pagi saya dikonfirmasi sama Deputi KPK, kegiatannya sudah dilaksanakan di Kabupaten PPU. Kita tunggu aja nanti hasil hasil OTT-nya ini. Setelah ada pemeriksaan nanti KPK akan rilis sendiri. Ya. Ada berapa orang, Jenderal? Yang diamankan? Yang diamankan, kalau tidak salah informasinya tadi ada 3. Dia memulai perjalanan politik pada tahun 2015 dengan menjadi kader Partai Demokrat. Setahun bergabung di Demokrat, dia menduduki kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat, Kota Balikpapan. Saat itu, dia merupakan Ketua DPC termuda di Indonesia. Karir politiknya yang mulus membuat Abdul maju dalam Pilkada Kabupaten Penajam Pasir Utara bersama Haji Hamdan pada 2018. Pasangan tersebut memenangkan Pilkada dengan perolehan 37.445 suara. Mereka mengalahkan pasangan calon lainnya. KPK menangkap Abdul Ghafur beserta 10 orang lainnya atas kasus dugaan korupsi pada Rabu, 12 Januari 2022. KPK belum menyampaikan secara rinci siapa 10 orang lainnya yang turut ditangkap tersebut. Tim KPK saat ini masih bekerja memeriksa pihak-pihak yang telah ditangkap itu. Tim KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam terhadap beberapa pihak yang telah ditangkap untuk memperjelas duduk perkaranya. Karena itu, kami meminta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidiki kasus ini. Selanjutnya, nanti akan kami informasikan secara lebih komprehensif, ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi.